Nah, teman-teman ya, ini kita sudah berada di samping tempat meja ini, kebetulan sudah mau habis. Ini dengan Mas Eko ya. Halo Mas Eko, ini gimana kabarnya ini? Halo Mas, Kita kabar sudah baik Mas. lama tidak ketemu Mas ya. Ya, Saya sendiri karena beda dengan yang lain, teman-teman ya. Jadi kalau saya pribadi tuh senang terbang melayang, harinya kemana-mana ya. Sedangkan saudara-saudara saya, kemudian teman-teman saya, sobat-sobat saya itu banyak kan yang bahasa Jawanya tetek ya, artinya mereka bertahan dengan kondisi apapun. Saya tidak kuat seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kayaknya kita sudah lama nggak ketemu nih Mas. Mungkin berapa tahun ya? 3 tahun, 4 tahun ada nggak? ya 3 tahun 4 tahunan 4 kayaknya tahun, Mas. ya. Nah Mas Eko ini sambil ganggu sebentar ya. Oke. Nah, ini masih goreng. Mas Eko di sini sampai sekarang itu bagaimana Mas perkembangan usaha terutama di daerah sini lah. Ini tepatnya di mana ini Mas? Di Ini di Jalan Godean, Jalan Godean ya. Modinan, Jakarta. Modinan ya. Ya. Modinan jadi Jakarta. Kalau saya tahunya teman-temannya cuma Jalan Godean. Jadi Modinan itu nama ini. Nama kampung ya, Nama tepatnya kampung nama ya, kampung. nama kampung. Jadi Jalan Modinan itu nama kampung, jalannya Godean. Dan kalau perkembangan usaha gimana Mas ini dari udah lama ya, artinya kita ketemu juga lama. Saya juga belajar ya teman-teman dari seperti Mas Eko ini, salah satu tutor saya dulunya seperti itu. Kita sama-sama belajar Mas. Sama belajar. Tapi masih nganu Mas, artinya perkembangannya masih bagus ya kalau untuk di sini ya. Ya, alhamdulillah Mas. Bagus. Alhamdulillah. Dan kalau sekarang kan ini kan Mas, harga-harga kayak tepung segala macam itu kan mahal ya sekarang itu. Iya, iya betul. Apalagi kalau di Jawa ini kan ya, kalau dibanding saya ya Mas di Kalimantan itu kan saya lihat kaget juga sih Mas itu kan. Karena melihat potongannya kok tebel-tebel gitu loh. Apa tidak ya, artinya tidak minim secara, namanya kita dagang kan pengen cari profit gitu Mas. Iya. Jawab ini Mas ya. Jadi begini, kalau dari harga mungkin ya di Jogja itu terkenal murahnya itu Mas. Nah, itulah. Iya. Pokoknya kalau cari apa-apa yang murah itu di Jogja. Iya. Kalau soal untung dan rugi itu udah ada yang ngatur sih Mas. Berarti Nggak apa-apa. mengalir aja gitu ya. Mengalir segitu. Tapi nyatanya ya apa ya, artinya masih bertahan, bahkan saya lihat ya betul ya, namanya rezeki itu pasti sudah ada yang ngatur tadi ya. Cuma kalau bagi saya Mas ya, artinya bukan membesarkan kita yang di luar gitu Mas kan. Iya. Karena kalau dari ngelihat pes potongannya ya teman-teman ya, kayaknya sedikit kaget loh. Wah, kok gede-gede banget, harga 1.000. Kalau di sana mungkin harga 2.000, bahkan ada pernah saya ngonten Mas, benar pernah saya ngonten itu lebih kecil dari ini, harga 2.500 roti goreng namanya tuh. Makanya tuh kan kalau saya bandingkan seperti itu loh Mas harinya kan. Oh iya. Berarti kan di Jawa itu memang terkenal lebih murah ya, seperti itu ya, lebih murah. Dan ya ini kita bisa lihat ya teman-teman yang Mas Eko ini. Nah kalau di sini biar teman-teman tahu Mas, Ya. di titik ini sudah berapa tahun ini usaha ini? Mungkin 10 tahunan kayaknya Mas. 10 tahun ya? Iya. 10 tahun itu. Iya, saya 10 tahun. Jadi gini ya teman-teman, saya kenal sama Mas Eko dulu tuh masih zaman kuliah ya Mas, artinya Iya. kita masih unyu-unyu ya. Iya. Masih perjuangan gitu kan. Sekarang berarti sudah 10 tahun. Jadi jangan main-main teman-teman kalau udah 10 tahun itu. Tapi nggak pernah ada bosennya Mas, dari 10 tahun itu mengerjakan ini ya. Panggilan ini Mas. Ada panggilan hati. Jadi kalau ingat masa lalu ya teman-teman, jadi perjuangan dengan Mas Eko ini luar biasa ya. Jadi banyak sekali yang makanya tidak bisa lupa saya dengan Jogja sendiri ya teman-teman, karena ya apa ya, sumber ilmu saya tuh salah satunya ini yang ada di depan kita ini.
Mas Eko selama 10 tahun ya Mas. Tentunya kan namanya orang usaha itu kan pasang surut ya, Iya. pasang surut naik turun. Nah kalau pas dengan sekarang lah, sekarang tuh punya berapa trik sih Mas? Berapa usaha gitu berarti? Ada 3 saya Mas. Ada 3 ya. Nah paling rame di mana Mas dari ini? Relatif sebenarnya Mas. Relatif ya. Ya semua sama sih. Rata-rata gitu ya, Ya. rata ya. Nah kalau ini saya membandingkan ya Mas, membandingkan antara usaha kita yang berada di luar dengan di sini kan. Kalau saya tuh di sana kan satu tempat ada yang 10 kilo Mas ya. Iya. Nah supaya teman-teman juga tahu. Nah kalau di sini Mas Eko ini bikin berapa ini Mas? Ini sekitar 20. 20 kalau apa ya, ini kita bicara secara profit ya supaya teman-teman tahu penghasilan dari 20 kilo tuh bisa sampai berapa itu? Berapa ya? Mungkin 800 sampai 1000. 800 sampai 1000. Jadi ya ini saya menceritakan Mas ya, kita Ya, sharing ya, gitu loh, maksudnya ya, kita sharing. Jadi kalau di sini ya teman-teman, jadi Mas Eko itu bikin 20 kilo ya. Banyak kan roti goreng, apa? Banyak kan bolang-baling ya berarti ya? Ya. Bolang-baling. Itu cakunya di sana teman-teman. Ini bolang-baling bikin berapa Mas? Mana? Bolang-balingnya bikin berapa ini? Mungkin 10 kayaknya. 10. Ya, anggap saja 10 10 ya, berarti imbang ya teman-teman, Iya. artinya imbang. Nah dapat uang itu sekitar 1 juta. Berarti kalau kita tarik gitu ya, kita kalkulasi, berarti dari kalau sini kan gayung ya teman-teman, anggap aja seperti itu. Jadi dari per gayung itu bisa menghasilkan 50.000. Tapi memang sudah bagus ya Mas kalau 50.000 dari per gayung kalau di sini ya, seperti itu ya. Ya, Kita kan hanya untuk apa ya, perbandingan gitu, antara perbandingan seperti itu. Karena saya dengar juga teman-teman yang lain juga ya memang segitu, bahkan kadang 40 50 gitu kan, sudah sangat bagus sekali. Nah kalau kita yang di Kalimantan ya teman-teman, ini saya cerita sama Mas Eko ya, ya. kalian supaya kita saling tahu gitu kan. Nah di sana itu saya tidak pernah membuat banyak, paling mentok pernah sampai 15 kilo satu tempat itu kan. Itu hasilnya 1 juta lebih Mas, 15 kilo, artinya hampir 1,5 juta pendapatan itu kan. Nah kalau yang kemarin saya tempat jualan yang terakhir itu saya sekitar membuat 10 kilo 11 kilo Mas, seperti itu. Dan hasilnya berapa kalau saya ceritakan juga gitu kan. Prospek ya Mas ya di sana. Nah jadi kalau 10 kilo itu cakuannya lebih banyak Mas. Jadi roti gorengnya atau bolang-balingnya hanya membuat 3,5 kilo. Oh gitu ya. 3,5 kilo. Minatnya beda ya Mas ya. Beda, cakuannya yang banyak kan seperti itu. Jadi otomatis kan cakuannya lebih dari 7 kilo kan. Iya, iya. Kadang bikin 11. Nah, karena kita kan sama mungkin Mas, punya cabang-cabang, jadi kita ngadon itu kan bareng gitu kan. Iya. Jadi kalau kita naker itu kan nggak pas ya, nggak pas. Iya. Harus sekian kilo enggak gitu kan. Nah itu rata-rata di setan yang saya pegang itu menghasilkan uang 800-an Mas gitu kan, 800-an. Paling minim kalau banyak hujan itu kan otomatis kan ya namanya alam ya. Itu kita dapat 700 gitu. Yang pasti 800-an itu udah pasti gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kan kita dari per kilo, anggaplah kilo di sana ya, anggaplah kilo. Walaupun yang menggunakan gayung, itu berarti satungan itu tembus 80-an Mas, seperti itu. 80-an. Kilo ya Mas ya. Ya per kilonya itu seperti itu. Nah, itulah perbedaannya di Pulau Jawa ya teman-teman, sama terutama di Jogja sendiri. Tapi memang di Jawa itu lebih terkenal, lebih murah-murah Mas gitu kan. Iya Mas. Khususnya di Jogja itu sangat ramah. Ramah semuanya ya, bukan hanya orangnya ya Mas ya. Jadi dari harga-harga juga ramah. Nah, tapi kalau kita yang sudah biasa usaha di luar Jawa, itu kalau terlalu ramah gini udah nggak semangat lagi Mas. Jadi udah semangatnya hilang gitu kan. Itulah ya teman-teman, jadi salah satu apa ya perbandingan kita ya teman-teman.
kita sudah lihat langsung tuh Mas Eko hasilnya itu ya, tapi nikmat Tuhan itu kita syukuri Mas Eko ya. Ya, amin. Mau bagaimana lagi ternyata ya Mas Eko juga sampai sekarang masih bertahan, bahkan bisa mengembangkan potensi lain kan seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat dengan secara langsung ya teman-teman, dari proses di sini kita sudah sedikitnya kan tahu bagaimana penjualan dari Mas Eko sendiri di sini. Nah Mas Eko ini pesannya ya buat teman-teman ini kan, karena di YouTube kita itu kan bukan hanya orang yang mau belajar saja ya, bahkan ada pedagang-pedagang yang sudah banyak kendalanya gitu loh Mas, maksudnya Mas Eko sendiri kira-kira dari segi kendala ya sering nggak terjadi seperti itu gitu. Jadi supaya teman-teman itu kok bisa bertahan lama itu usaha gitu sebenarnya kira-kira. Kendala itu pasti ada Mas. Pasti ada ya. Iya. Nah, cara menghadapi Mas supaya kita itu bisa awet di sini. Saya kan merasakan juga usaha itu kadang 1 tahun sudah saya tinggal gitu. Itu termasuk kendala loh Mas gitu kan. Nah, Mas Eko kok bisa bertahan lama gitu kan. Triknya apa itu Mas? Apa ya? Tidak ada syarat khusus, tidak ada trik khusus. Ada ya. Pasti kalau ingin awet itu ya nikmati aja Mas. Jangan tertekan Menikmati ya. pekerjaan itu penting Mas. Oh iya, benar ya Mas. Hasilnya itu ya kayak gini, semua udah ada takarannya ya. Semua sudah ada jatah ya. Iya. Yang penting mengalir ya. Nah itu teman-teman ya, salah satu kunci ya untuk kita itu agar lebih bertahan. Pernah nggak sih Mas kok pas suatu kali gitu kan, Ya. karena kebutuhan hidup itu kita nggak tahu ya, terus kayak semacam ya, kalau orang-orang yang masih belajar mungkin kan contohnya bikin adonan gagal gitu umpamanya ya. Nah kalau Mas Eko sendiri pernah terbentur dengan hal kayak gitu nggak? Oh iya pasti Mas itu. Pasti ya, sama aja ya. Iya. Jadi tidak boleh melihat luarnya saja gitu kan sebenarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita, Mas Eko pun yang sudah berjalan lama ada juga permasalahannya gitu kan. Cuma yang saya salut itu ya bisa bertahan sampai segitu lamanya. Bahkan ini kan nggak pernah pindah-pindah nggak Mas yang di titik ini gitu? Enggak Mas. Tetap di sini. Enggak. Udah ya. Beda ya, beda dengan saya teman-teman. Saya tuh orangnya gampang gitu. Kalau Mas Eko sering mengalami kejenuhan gitu nggak Mas? Iya Mas, sama. Pasti ya. Jenuh. Rasanya pingin seperti Anda saya Mas. Nggak bisa. Nah kita lihat proses ini cakwe teman-teman. Tadi kita sudah lihat bolak-balik, potong ini sekarang cakwe. Ada tebal-tebal ya. Nah yang belum kita uraikan ini Mas, tadi kan dari pendapatan ya, karena kan sekarang bahan-bahan apa mahal Mas. Iya, iya. Dari pendapatan 1 juta itu, kalau dikalkulasi bisa dapat 50% nggak keuntungan itu Mas sekarang itu? Bisa sih Mas. Masih bisa ya? Tidak makan tapi. Ya itu mungkin satu ya rahasia dapur satu. Iya. Tapi kalau ditanya ya saya jawabnya ya bisa aja. Bisa aja ya. Yang penting kan itunya Mas, bisa, karena ya namanya kita semakin lama kan mengimbangi loh Mas, Iya mengimbangi. betul. Oke Mas Eko ya, terima kasih ini sudah berbagi pengalaman cerita di sini. Siap Mas, sama-sama. Mudah-mudahan usaha kita semakin lancar. Amin. Karena teman-teman juga kan di konten kita tuh masih banyak yang ingin belajar Mas, mantap belajar gitu kan. Oh iya, silakan mampir aja kemari. Nah ini yang khusus di daerah Jawa teman-teman, karena teman-teman kan belum tahu sebenarnya saya tuh asal usul belajar dan berkembangnya usaha itu pertama dari Jogja ini. Sudah saya tunjukkan pertama,
Ini di Jalan Godean tadi. Di apa nama desanya ini, Mas? Motinan. Modinan. Nah, di Modinan. Jadi di pinggir jalan. Kayaknya di sini ada nggak jauh sih ya teman-teman. Lingkungan seperti ini. Tapi bagi orang-orang yang di Jogja pasti paham lah seperti itu. Di daerah Modinan, di Jalan Godean. Oke teman-teman, ini perjumpaan kita sesi ini, dan kita sama-sama saling mendoakan, baik Mas Eko, saya pribadi, teman-teman semua, semoga selalu lancar ya Mas, sehat selalu yang pertama itu, dan kita bisa berkah selalu, bermanfaat lah buat orang banyak. Kita kan sudah berusaha untuk itu ya Mas, artinya kan kita berdagang juga ikhlas, banyak yang membutuhkan kan seperti itu Ya. Oke, terima kasih ya Mas sekali lagi, dan semoga sukses selalu. Ya, sama-sama.